kedua Museum Kebangkitan Nasional, dan yang ketiga Museum Proklamasi. Tungguin vlog aku ya, jangan lupa nonton. Lagi kita udah sampai. Nah, jadi di sini aku udah nyampe ke museum yang pertama, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Mama say hi. Hal pertama, saat masuk museum kita dapat melihat pemilik rumah asli museum ini, yaitu Si Kong Lian, yang rumahnya menjadi lokasi penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada tahun 1928, yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang berjasa besar dalam peristiwa tersebut karena menyediakan tempat dan tidak menghalangi aktivitas para pemuda. Bahkan rumahnya kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Kita juga dapat melihat timeline perjalanan Sumpah Pemuda dari tahun 1908 hingga 1959. Jadi di sini aku di salah satu ruangan yang menjadi saksi bisu akhirnya Ikrar Sumpah Pemuda Indonesia. Saya prihatin terhadap kondisi anak-anak dan perempuan di Indonesia saat ini. Mana yang mereka memiliki kondisi seperti ini? Saya juga menyatakan ketidaksepakatan saya terhadap praktek politik kerja. Di ruangan ini kita dapat melihat hasil keputusan Kongres dan suasana sidang ketiga Kongres tersebut. Jadi kita di sini udah selesai mengelilingi semua yang ada di dalam Museum Sumpah Pemuda. Jadi aku mau lanjut ke museum kedua, yaitu Kebangkitan Nasional. Jadi aku di sini ada di salah satu ruangan di Museum Kebangkitan Nasional, yaitu ruangan Pengobatan Nasional. Di sini ada teman-teman aku. Jadi aku di sini ke museum bersama teman-teman kelas 10 dari kelas 11 yang lain-lainnya. Jadi di sini ruangannya banyak banget di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi aku harus masukin ke ruangan satu-satu untuk ngevideoinnya, guys. Jadi ini adalah ruang Direktur Stovia yang menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintah dan lainnya. Ruang ini juga menjadi tempat pembinaan pelajar Stovia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
Di ruangan ini, kita dapat melihat media pembelajaran yang digunakan oleh pelajar Stovia saat belajar anatomi. Pelopor dokter perempuan di Indonesia adalah Mary Thomas, yang merupakan perempuan pertama lulusan Sekolah Pendidikan Dokter Hindia atau Stovia pada tahun 1922. Ia juga merupakan spesialis di bidang obstetri dan ginekologi. Pak, saya mau tanya, Pak. Pak. Pak, belajar berapa? Dia mulai ini, Pak. Pak, belajar berapa? Pak, kamu kumisan sih. Halo semuanya, jadi di sini aku udah di museum yang ketiga, yaitu Museum Proklamasi. Jadi di sini aku mau bayar. Mau beli tiketnya dulu. Kayaknya tiketnya under 5.000 deh. Apa emang 5.000? Nah, kalian kalau misalnya mau parkir motor, parkirlah ke situ. Ini kayak khusus parkir motor. Dan di sini yang vlog bukan cuman aku doang, tapi teman-teman aku dari kelas lain juga lagi pada nge-vlog. Ini Hanin. Saya Hanin. Terus aku mau beli tiket dulu. Selanjutnya, ruangan pengetikan naskah proklamasi yang terletak di bawah tangga. Di sini kita dapat melihat Saidul Malik sedang mengetik naskah proklamasi hasil rumusan Soekarno dengan bantuan BM Dia. Selain itu, di sini kita juga dapat melihat para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Ruangan ini adalah tempat yang penuh dengan karya seni dan benda-benda unik yang menggambarkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bang, siapa mau masuk sini? Halo semuanya, jadi aku di sini udah selesai ketiga museum dan terakhir Museum Proklamator itu aku udah selesai, udah menyusuri dalam-dalamnya. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. A few moments later.